Tahun 1947, tepatnya setelah kemerdekaan Indonesia, dibentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan 52 orang. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran anak dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. 5 pokok sasaran yang diterapkan dibuat atas dasar pendidikan yang menganut prinsip demokrasi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. 4 tingkatan yang dibentuk adalah sekolah rakyat selama 6 tahun, sekolah lanjutan 3-6 tahun, sekolah industri 3-6 tahun, dan pendidikan tinggi 4-6 tahun. Kurikulum telah diterapkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda dan Jepang sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada masa Orde Lama mengalami 3 kali perubahan. Pada masa Orde Lama, kurikulum bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik, penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Selanjutnya pada masa Orde Baru, terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum. Masa Orde Baru tujuan kurikulumnya adalah untuk memperkuat ideologi Pancasila dan pembangunan negara. Sedangkan pada masa reformasi terjadi pergantian kurikulum sebanyak 3 kali, kurikulum B 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Berbicara tentang pendidikan Indonesia, maka tidak akan lepas dari tokoh pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Soerdjaningrat. Dia terlahir dari kalangan ningrat yang membuat dirinya memiliki hak lebih di dunia pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Dia dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena ajaran yang disampaikan masih digunakan sampai saat ini. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Masyarakat kota maupun pedesaan memiliki hak yang sama. Namun kenyataannya masih banyak kasus kesenjangan pendidikan yang terjadi di perkotaan dan di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor. Kesenjangan jumlah pengajar, fasilitas sekolah, kemudahan akses menuju sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, serta terbatasnya jumlah dan kualitas buku dalam media pembelajaran. Dampak dari kesenjangan itu sendiri meliputi pola pikir yang sempit, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, serta munculnya berbagai tindakan kejahatan. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, negara yang berpotensi mewujudkan bangsa yang maju, bermartabat, dan berkualitas. Tapi, bagaimana dengan sumber daya manusianya? Tujuan dari pendidikan nasional tidak saja hanya mencetak sumber daya manusia yang cerdas, akan tetapi juga mampu mencetak kepribadian yang berkarakter, berakhlak, kreatif, memiliki visi misi dan bertanggung jawab, serta sebagai warga negara yang baik. Kesuksesan seseorang tidak pernah lepas dari potensi yang dimiliki orang tersebut. Potensi dalam arti tidak saja berbicara tentang skill, akan tetapi meliputi kemampuan seseorang mengimplementasikan potensi yang dimiliki untuk orang banyak, kemampuan mengelola diri dan orang lain.